Eh, memang akhirnya itu juga ya yang beberapa kadang waktu saya secara pribadi itu rasakan ya untuk kritik pada HMI hari ini. Karena memang kurangnya kader-kader yang berkomitmen gitu ya dalam misalkan peningkatan kapasitas keilmuan maupun gerakan gitu. Karena kan akhirnya terjadi gerakan-gerakan musiman. Jadi kayak tiba-tiba musim kajian, setelah musimnya hilang selesai, musim gerakan, gerakannya beres ya sudah, jangan ngapain lagi. Yang akhirnya bagi saya ya kitoh perjuangannya itu tidak panjang, nafas perjuangannya itu tidak ada atau hampa. Mungkin memang tadi menjadi kritik juga ya bagi saya maupun Akang ya tentang bagaimana memformulasikan agar nafas perjuangan kader HMI itu berisi dan kental gitu. Gitu paling. Nah, untuk hal itu nih, tadi bagaimana caranya kita meningkatkan nafas perjuangan untuk kader-kader HMI di Kota Bandung. Kira-kira apakah ada formulasi maupun program khusus atau program unggulan dari HMI Cabang Bandung hari ini? Karena kan hal-hal terobosan seperti ini yang harusnya ada dan dilakukan. Kira-kira ada nggak? Kita akan coba turunkan dalam bentuk berbagai program. Salah satu diantaranya yang paling fundamental, kita akan coba untuk inisiasi pengembangan hasil daripada sistem website yang sudah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya. Kita akan optimalkan dalam restrukturisasi administrasi organisasi berbasis platform website nanti di sana. Karena harapannya nanti di sana baik secara administrasi, kaderisasi, transparansi dan juga publikasi seluruh agenda HMI Cabang Bandung itu dapat diakses melalui website. Begitu, itu yang pertama. Kemudian nanti kita coba akan inovasi berbagai program yang biasa dilakukan sebagaimana mestinya, seperti jenjang training formal, kajian atau diskusi, kita bentuk dalam inisiasi komitmen yang berbasis kelas. Begitu, karena harapannya dengan sistem kelas-kelas ini mampu melahirkan komitmen yang berkelanjutan dari setiap kader yang ikut di dalam program itu sendiri begitu. Jadi harapannya hasil daripada proses kelas-kelas ini gitu kan, sebagaimana kita alhamdulillah ada kelas bahasa gitu kan, yang mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk persiapan kita menuju ke ranah profesional. Salah satu diantaranya ada kelas Jerman, nanti kita akan siapkan kelas Arabik, dan ongoing ke kelas Spanyol. Harapannya nanti juga kita akan coba lebih prepare ke kelas bahasa Inggris dan Mandarin. Harapannya si kelas-kelas ini bukan hanya sebatas semacam kayak bimbel saja, tapi harapannya kita bisa bekerja sama atau bermitra dengan lembaga-lembaga bahasa ini yang pada akhirnya melahirkan sertifikat-sertifikat yang minimal bermanfaat untuk dirinya sendiri. Begitu pun nanti kita akan coba tuangkan kelas-kelas kajian yang pada akhirnya ini komitmen peningkatan intelektualitasnya itu berdasarkan daripada hasil kontrak belajar di kelas itu sendiri. Nah, kita alhamdulillah kan ada kelas logika, kelas filsafat, nanti juga kan ada kajian di bidang eksternal gitu kan, senja asik, hasil daripada kajian-kajian kontemporer gitu kan, untuk menganalisis isu atau permasalahan yang sedang berkembang baik secara di tingkatan lokal, nasional, bahkan internasional. Tentu sebagai jawaban daripada transformasi visi misi yang baru ini, kita coba bangun ada kelas digital, nanti harapannya juga ada kelas UMKM begitu kan, dan program-program yang terrefleksi berdasarkan tugas pokok fungsi masing-masing bidang begitu. Nanti pun kita harapannya mampu mengoptimalkan sekaligus memanfaatkan pendayagunaan secara gedung HMI Cabang Bandung ini. Nah, kita coba optimalkan, transformasikan si program-program ini yang pada akhirnya memberikan sense of belonging terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung yang terdistribusi dari berbagai komisariat ini begitu. Cukup menarik juga ya program-program ya. Semoga program-program dari Cabang Bandung kita nantikan dan kita rasakan ya di seluruh komisariat yang ada di Kota Bandung. Nah, untuk apa yang dijelaskan tadi kan sebenarnya lebih bersifat penanaman nilai ideologis ya, pendidikan penanaman nilai
kajian. Nah, dalam segi gerakan sendiri, apakah pandemi ini menjadi halangan HMI Celong Bandung sendiri, atau nanti bagaimana HMI Celong Bandung itu membentuk sebuah gerakan keumatan yang bisa bersama-sama dengan teman-teman Cipayung maupun mahasiswa yang lain. Apakah ada formulasi baru dari HMI Celong Bandung? Itu ada. Nah, salah satu diantaranya tentu sebelum kita memberikan sebuah gerakan, gitu kan, yang nyata, gitu kan, kita coba tanamkan dan biasakan semua gerakan kita itu berbasis kajian, data yang terukur dan aplikatif yang pada akhirnya memberikan sebuah referensi bagi kita untuk melakukan sebuah gerakan, baik yang dilakukan secara keberpihakan pro maupun kontra terhadap isu atau permasalahan yang ada. Nah, hasil daripada kajian-kajian ini nanti akan melahirkan sebuah analisis data, gitu kan, yang dapat kita, salah satu diantaranya tentu sesuai dengan mekanisme apa yang biasa kita lakukan, baik berupa audiensi, gitu kan, ataupun kumpul bersama dengan instansi government terkait, gitu kan, atau stakeholder yang berhubungan dengan isu atau permasalahan yang kita kaji. Nah, salah satu diantaranya yang akan kita coba lebih konsentrasi, gitu kan, isu yang akan kita kaji ini adalah isu tentang pendidikan, baik secara di tingkatan lokal maupun nasional. Nah, ini nanti pada akhirnya harapannya seluruh proses gerakan ini lahir daripada kajian-kajian yang melahirkan hasil analisis data, begitu. Nah, ini padanya data-data ini yang nanti kita akan share, informasikan kepada instansi ataupun government terkait terhadap hasil daripada kajian itu, yang pada akhirnya akan memberikan sebuah keberpihakan baik secara pro maupun kontra terhadap isu atau permasalahan yang ada ini, begitu. Nah, kalau kita ngomongin soal gerakan ya, sebenarnya ada yang lucu di dalam gerakan di Kota Bandung khususnya. Jadi ketika ada sebuah gerakan yang dimana itu kita bergerak bersama teman-teman yang lain, itu HMI selalu dianggap berbeda, entah dalam segi positif maupun negatif. Nah, maksud saya dalam hal-hal yang bersifat negatif nih, dalam sebuah gerakan yang bagi teman-teman mahasiswa maupun masyarakat, HMI itu selalu A, B, C, dan E. Kita melakukan sebuah gerakan. Nah, maksud saya bagaimana nih cara kita menanggulanginya hal seperti itu, agar mindset tentang HMI sendiri itu bisa berubah dan mereka pun bisa mendapatkan dampak dan manfaat dari gerakan. Itu kira-kira gitu. Sebenarnya perspektif perbedaan terhadap segala sesuatu, khususnya pandangan terhadap HMI adalah sifat alamiah, gitu kan, karena perbedaan merupakan sebuah keniscayaan di dalam setiap kondisi dan keadaan ini, begitu. Sebenarnya setiap organisasi ataupun segala sesuatu itu memiliki tujuan yang sama, yang pada akhirnya memberikan kebermanfaatan dan keberpihakan terhadap rakyat atau bermanfaat bagi umat dan bangsa. Namun ada kalanya tentu dalam setiap proses teknisnya secara cara atau implementasi yang berbeda, tapi pada akhirnya dalam tujuan yang sama, begitu. Seperti kata kita memiliki, kalau saya boleh analogikan, ketika kita dalam sebuah perjalanan dari Bandung ke Jakarta, gitu kan, kita punya tujuannya di Jakarta, tapi kita kan bisa memilih jalan lewat tol, jalan tanpa tol, gitu kan, tapi tujuan yang sama untuk menuju ke Jakarta. Seperti halnya kita dalam memberikan sebuah gerakan atau aksi nyata di dalam proses permasalahan yang ada, begitu. Jadi bukan cara-cara atau perbedaan ini yang pada akhirnya negatif, tapi ingatlah tujuan positif yang akan kita tuju itu adalah kebaikan dan keberkahan untuk sesama, baik secara umat maupun bangsa Indonesia, begitu. Sepertinya emang sangat lengkap ya apa yang kita bicarakan, dari latar belakang dari Kang itu sendiri, terus kita masuk ke apa yang memang direncanakan oleh Akang sendiri bersama teman-teman ya, di pengurus HMI Celong Bandung selama satu organisasi. Terus tadi kita dapat beberapa informasi mengenai bagaimana cara HMI Celong Bandung meningkatkan kapasitas keilmuan daripada HMI Celong Bandung ya. Nah, akhirnya itu
pasti berdampak terhadap kualitas gerakan ya. Karena tidak bisa dipungkiri sebuah gerakan itu bakal bisa kita nilai dari sejauh mana kualitas ilmuwan dari orang-orang yang bergerak begitu ya. Karena memang akhirnya orang-orang yang bergerak tanpa landasan kajian yang kuat ya tadi seperti yang awal, nafas perjuangannya sangat-sangat pendek begitu. Nah, kira-kira nih untuk dari Akang sendiri harapannya selama 1 tahun yang akan datang, kurang lebih 1 tahun ya, selama 1 tahun yang akan datang, apa gitu yang menjadi harapan untuk teman-teman kader HMI sekota Bandung maupun di tingkatan nasional? Ya, begini. Jadi intinya harapan terbesar saya ini adalah apalah daya ketua umum atau saya sendiri tanpa kebersamaan dari setiap tingkatan atau kebersamaan kita sebagai kader HMI cabang Bandung. Lagi-lagi yang akan saya tegaskan kembali adalah kolaborasi inovasi yang terintegrasi, baik secara tingkatan Komisariat Korkom cabang maupun secara integrasi pelaksanaan program atau aktivitas sesuai dengan bidang-bidang yang ada dalam setiap tingkatan. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan terelaborasi dan terproyeksi sesuai dengan tugas pokok fungsi dan tertransformasi visi misi ini gitu kan, mudah-mudahan kita mampu mengejawantahkan gitu kan, sekaligus memberikan solusi dan kebermanfaatan khusus untuk umat dan bangsa gitu kan, sebagaimana amanah kita yang dituangkan di dalam pasal 4 anggaran dasar gitu kan. Jauh lebih daripada itu adalah melahirkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, jadi harapan terbesar saya ini satu adalah soliditas kebersamaan dalam setiap tingkatan untuk melaksanakan kepengurusan. Kemudian yang kedua adalah komitmen bersama untuk menjalankan visi dan tujuan bersama di dalam periode kepengurusan. Ketiga adalah kontinuitas yang berkelanjutan sehingga pembangunan dalam setiap program atau visi besar HMI cabang Bandung itu tetap berkelanjutan, berkesinambungan dan memberikan kebermanfaatan dalam setiap saat, kondisi dan keadaan tanpa ruang dan waktu. Begitu. Ya, semoga ini menjadi harapan dari Jamal terwujud ya. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Diwujudkan. Amin, mudah-mudahan. Kalau bisa terwujudkan kita pasrah ya. Cuman kalau apa yang sudah disampaikan tadi sepertinya itu harus diwujudkan. Gimana Kang Jamal sendiri bersama teman-teman HMI Bandung berusaha untuk mengumpulkan sebab-sebab agar terwujudnya apa yang menjadi cita-cita maupun angan-angan HMI cabang Bandung gitu ya. Iya, siap. Ya, alhamdulillah mungkin cukup menarik ya pembahasan kita, obrolan kita bersama Kang Jamal selaku pemain cabang Bandung hari ini. Ya, saya harap pembicaraan ini tidak putus sampai di hari ini. Mungkin kita bisa ngobrol di dalam waktu pun nanti kita akan coba mengundang untuk tokoh-tokoh maupun teman-teman kader HMI yang lain untuk bisa berdialog bersama kita di Yakuza Podcast HMI cabang Bandung. Oke. Ya, jadi cukup sekian ya. Terima kasih banyak waktunya Kang Jamal. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa ikuti podcast Yakuza Podcast HMI cabang Bandung yang ada di YouTube dan ada di Spotify. Nanti untuk alamat ada di deskripsi. Paling sekian, tidak ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.